Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Oke, selamat menyimak. Oke, gerak pada benda ini contoh ya. Ini contoh gerak pada suatu benda. Jadi benda itu dikatakan bergerak pada saat benda itu mengalami perpindahan posisi. Oke, kalau sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa itu gerak. Jadi di sini diulang sedikit ya. Kalau gerak benda itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, suatu benda itu dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan posisi. Kemudian macam-macam gerak pada benda itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola, ada gerak semu, gerak relatif, gerak menggelinding, gerak karena gravitasi, GLB dan GLBB. Namun yang dipelajari pada kelas 7 semester 1 ini itu antara lain gerak lurus. Nanti gerak lurus akan dibagi menjadi dua. Ada GLB dan GLBB, kemudian ada gerak melingkar, kemudian ada gerak parabola. Jadi ada 3 gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Kalau gerak lurus nanti dibagi menjadi dua, ada GLB dan GLBB. Oke, langsung saja. Nah, untuk gerak-gerak yang lainnya ini sekedar tambahan untuk pemahaman materi saja. Oke, kita akan langsung ke gerak selanjutnya. Oke, di sini ada gerak lurus. Kalau gerak lurus itu berarti gerak yang lintasannya pastinya lurus ya. Contohnya orang naik sepeda motor. Nah, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang terjadi pada lintasan yang lurus. Jadi kalau benda itu bergerak dengan lintasan yang lurus, nah itu dikatakan sebagai gerak lurus. Seperti itu. Ini contohnya orang naik sepeda motor ya dengan lintasan yang lurus. Contoh gerak lurus itu antara lain yang pertama, motor bergerak maju, kereta api melaju pada rel yang lurus dan jatuhnya buah apel. Jadi kalau jatuh buah apel itu kan lurus, dia langsung ke bawah, kan lurus, lintasannya lurus seperti itu. Kalau motor yang maju ini berarti majunya lintasannya lurus. Jadi gerak lurus ini adalah yang lintasannya berupa garis lurus. Oke, ini contohnya ya, seorang yang mengendarai sepeda motor. Oke, lanjut kita ke gerak yang melingkar. Nah, sudah bisa dipastikan kalau gerak yang melingkar itu adalah gerak yang lintasannya melingkar. Ini contoh biang lala ya. Jadi ini lintasannya berupa lingkaran, bisa berputar dengan sudut 360 derajat. Nah, pengertiannya adalah gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan yang melingkar, mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Jadi ada sumbu putarnya, pokoknya dia bentuknya lingkaran. Jarak benda dengan pusat putaran selalu tetap, namun posisi bendalah yang berubah. Jadi kalau contoh di sini ini kan tetap ya, jar-jarnya tetap, posisinya tetap, cuman bendanya saja yang berubah ke posisi sini, sini, bergerak secara berputar. Tapi bentuk lingkaran membentuk lingkaran. Contoh lain dari gerak melingkar itu adalah gerak jarum jam. Kemarin sempat dibahas kalau gerak jarum jam itu kan berputar ya, jadi lingkarannya geraknya berupa melingkar. Kemudian biang lala yang tadi, roda kendaraan motor, nah itu atau mobil itu kan dia melingkar ya. Baling-baling pesawat itu lingkaran, kincir angin juga lingkaran atau melingkar, lintasannya berupa melingkar. Selanjutnya kita ke gerak parabola. Sudah bisa dipastikan kalau gerak melingkar tadi pergerakannya 360 derajat, kalau gerak parabola itu 180 derajatnya seperti ini kan. Ini kan setengah lingkaran ya. Nah, ini gerak parabola itu contohnya itu selain orang main basket itu orang yang menendang bola, itu gerak parabola. Gerak parabola itu dikenal dengan gerak peluru, adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung, kan melengkung sebesar 180 derajat. Nah, contoh dari gerak parabola itu sendiri, yang pertama gerak bola melambung dilempar ke atas. Jadi kayak orang main basket tadi, penembakan rudal
Nah, kalau rudal yang ditembakkan itu kan bentuknya setengah lingkaran ya, atau mortir, bom yang dijatuhkan dari pesawat. Selain itu juga orang yang menendang bola dan orang yang memainkan bola basket atau tolak peluru juga. Oke, kita beralih ke gerak semu. Kalau gerak semu itu kemarin sempat dijelasin, gerak semu itu adalah suatu benda yang seolah-olah bergerak tapi sebenarnya dia tuh diam. Nah, pengertiannya gerak semu adalah gerak benda yang sifatnya membuat kita seolah-olah sedang melihat benda lain bergerak. Hanya ilusi saja, padahal benda itu diam. Nah, contoh kan ini matahari ya, sedangkan ini bumi yang berputar secara rotasi dan revolusi. Kalau rotasi porosnya, revolusi mengelilingi. Nah, di sini bumi itu berputar ya. Bumi berputar dan akan menyebabkan terjadi adalah seolah-olah matahari itu yang berputar, padahal bumilah yang berputar. Nah, itu dikatakan sebagai gerak semu. Gerak semu artinya seolah matahari yang berputar, padahal bumi yang berputar, matahari hanya diam saja di tempat. Tuh, contoh lain dari gerak semu itu ketika kita melihat matahari dan benda-benda langit seakan bergerak mengitari bumi, padahal bumi yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Jadi bumi itu yang berevolusi dan berotasi. Oke, selanjutnya itu gerak relatif. Nah, gerak relatif ini pengertiannya, gerak relatif itu adalah gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamat atau titik acuan. Artinya gerak ini tergantung dari segi mana kamu melihat benda itu bergerak. Dari titik posisi mana sehingga dikatakan benda bergerak atau bendanya dikatakan sebagai diam. Contohnya gini ya. Ini diperbesar dulu. Ini ada AB. Jadi AB ini sedang berada dalam suatu kereta, sedangkan C itu berada di luar kereta. Menurut pengamat C ini yang berada di luar kereta, di kerangka acuannya stasiun ya. Penumpang AB itu bergerak. Jadi menurut si C yang diam di sini di stasiun ini titik acuannya, AB ini bergerak. Artinya bergerak mengikuti pergerakan si kereta. Jadi AB ini dikatakan bergerak. Tetapi kalau B si perempuan ini, kalau dilihat dari A, dari sini, itu di kerangka acuan kereta. Jadi misalnya AB ini kan posisi kereta ya. Pada saat ini B ini dilihat oleh si A, maka dia tidak bergerak, dia diam. Karena kan mereka sama-sama berada dalam kereta, titik acuannya adalah kereta. Jadi mereka sama-sama diam dilihat dari A yang berada di kereta. Tapi berbeda pada saat dilihat C. Karena kan dia bergerak, dilihat di titik acuannya dia di sini kereta, sehingga AB itu dikatakan bergerak. Itu artinya gerak relatif. Atau sama halnya kalau kalian berada di kereta, kalian melihat pohon, seolah pohon itu bergerak mengikuti kalian, padahal kalianlah yang bergerak, pohonnya diam. Contoh gerak relatif itu misalnya Andi posisinya dalam mobil dan Jenny berada di luar mobil. Kalau yang menjadi titik acuannya adalah Jenny yang berada di luar, maka yang bergerak adalah si Andi. Begitu juga sebaliknya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Kita akan lanjut ke gerak menggelinding. Ini bola ya. Bola digelindingkan di suatu lintasan supaya ini benda-benda yang ada di ujung ini jatuh. Nah, pengertian gerak menggelinding ini hampir sama kayaknya dengan gerak melingkar ya. Suatu gerak yang berpindah tempat sambil berputar. Artinya benda itu tuh bergerak, tapi bergeraknya dengan diputar dan melalui suatu lintasan. Jadi kalau gerak yang menggelinding itu gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Rotasi itu kan berputar pada porosnya. Jadi dia berputar di porosnya itulah, kayak bola itu kan kalau ditendang dia selain dia bergerak ke depan tapi di porosnya juga dia bergerak. Itu artinya gerak menggelinding. Nah, contohnya ini kan ini apa ini? Bola ini selain dia berputar di porosnya di sini pada saat dia digerakkan, dia akan berputar ke translasi. Artinya dia melaju ke depan sehingga bisa benda-benda yang ada di depan ini bisa jatuh. Jadi bola ini dia selain berotasi dia bertranslasi juga, artinya berputar pada porosnya dan bergerak melalui lintasan. Contoh gerak menggelinding itu
gerak roda pada sepeda, bener ya, karena roda itu kan berputar pada porosnya, dan juga pada saat roda itu di kayu, maka dia akan bergerak melalui lintasan, jadi berputar sambil berjalan, tapi dia pada porosnya. Gerak bola saat melewati bidang miring, bener, karena bola melewati bidang miring itu kan dia bergerak melalui lintasan dan juga pada porosnya itu. Gerak kelereng saat disentil, gerak bola bowling, nah itu gerak bola bowling tadi ya, kelereng juga gerak menggelinding. Oke, selanjutnya beralih ke karena adanya gravitasi. Kalau adanya gravitasi itu kan kelapa jatuh ya ke bawah. Karena ada gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang menyebabkan benda itu bisa jatuh ke bawah. Gravitasi adalah gerak benda yang disebabkan adanya pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Gerak ini dibedakan menjadi dua, GJB dan GVB. Gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas artinya dia jatuh ke bawah, kalau vertikal ke atas artinya ke atas. Berarti bolanya itu dilempar ke atas. Jadi gerak jatuh bebas tuh kayak mangga jatuh dari pohon, jambu jatuh dari pohon. Tapi kalau vertikal ke atas, contohnya tuh kamu melempar bola ke atas, nah itu GVA. Nah ini ya, ini contohnya kelapa. Kelapa ini berada posisinya tapi lambat laun dia akan jatuh ke bawah. Nah itu karena gaya gravitasi dan dia gerak jatuh bebas ke bawah. Contoh dari gerak karena gravitasi adalah jatuhnya buah kelapa dari pohonnya, gerak benda yang dilempar ke atas, dan gerak air terjun. Kalau gerak jatuh bebas itu benda yang jatuh dari pohonnya, tapi kalau misalnya bola dilempar ke atas itu gerak vertikal ke atas, dan gerak air terjun itu gerak jatuh bebas. Lanjut kita ke GLB dan GLBB. Nah GLB dan GLBB ini sama-sama gerak yang lurus. Nah kalau GLB ini perbedaannya adalah kecepatannya konstan, jadi kecepatannya sama. Tapi kalau GLBB kalau GLB itu gerak lurus beraturan. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah. Nah ini contohnya orang sedang naik motor pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap, berarti itu GLB. Nah gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu benda pada arah mendatar dengan kecepatan tetap sehingga jarak yang ditempuh hanya ditentukan oleh kecepatan dalam waktu tertentu. Artinya GLB itu kecepatannya tetap, dia tidak berubah-berubah. Contoh dari GLB itu seorang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang lurus dengan kecepatannya tetap. Kemudian untuk GLBB, nah ini contohnya GLBB itu air hujan yang turun dari langit yang jatuh ke bawah. Itu GLBB, artinya kecepatannya berubah-berubah. Nah, kalau GLBB adalah singkatannya gerak lurus berubah beraturan. Gerak yang ditempuh suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatannya adalah tetap. Jadi, kalau GLB itu kecepatannya berubah, tapi karena kecepatan berubah tapi percepatannya tetap. Karena percepatan itu lambangnya A. A sama dengan V per T. Jadi, A itu sama dengan kecepatannya berubah dalam waktu tertentu tapi percepatannya akan tetap, itulah GLBB. Nah, contoh GLBB itu adalah gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap ke lantai, mobil yang bergerak di jalan lurus mulai dari berhenti. Artinya kecepatannya berubah-berubah, itu adalah GLBB. Sudah habis ya, mungkin itu materi tentang gerak pada benda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.